Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evans Alfahmi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 7 UT UPPJJ Bandar Lampung. Video ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi tugasnya di sini adalah membuat sebuah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini. Jadi, API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Jadi API-nya berupa data perakiraan cuaca, jadi ada tanggal, kemudian jam dari jam 00 sampai jam 23. Kemudian di sini di bawahnya ada temperatur atau suhu. Jadi setiap jamnya nanti suhunya berapa, temperatur akan ditampilkan diimpor dari API ini. Kemudian buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, tampilkan data atribut kolom field berikut. Waktu pengukuran, kemudian temperatur suhu per jam dalam Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Ya, intinya membuat aplikasi sederhana yang menampilkan data cuaca di Jakarta setiap jamnya. Dan juga ada tanggalnya. Langsung saja kita buat ya dengan menggunakan VS Code. Di sini saya menggunakan VS Code. Yang pertama adalah membuat folder projectnya dulu, pemrograman berbasis perangkat gerak. Di sini kita buka VS Code-nya. Oke, kita buka terminal. Kita cek dulu memastikan apakah sudah ada NPM atau not di dalam VS Code-nya. Ini sudah. Nah, setelah ini, karena project ini menggunakan Ionic, pastikan kita sudah melakukan instalasi Ionic. Jika belum, ketikkan saja npm install -g @ionic CLI, garis miring CLI. Tekan enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah. Kita cek dulu versinya berapa. 721. Nah, setelah melakukan instalasi Ionic, langkah yang selanjutnya adalah membuat project-nya, yaitu dengan mengetikkan Ionic start, nama tugasnya misalkan laporan cuaca, tipenya blank, bahasanya view, menggunakan framework view. Nah, oke, sudah. Nah, di sini di dalam folder project laporan cuaca itu ada project Ionic yang sudah yang baru saja dibuat ya. Nah, untuk di sini kita lihat di view ya, homepage. Nah, kita akan mengisi atau membuatnya di sini. Jadi ada template itu kontennya ya, isi kontennya. Kemudian style scope ini bagian dari CSS-nya. Nah, di sini saya akan membuat tampilan nanti laporan cuacanya itu bentuk tampilannya seperti tampilan kartu ya. Jadi ada halaman yang paling besar nanti akan menampilkan cuaca yang diakses pada hari ini misalkan. Kemudian nanti di bawahnya akan ada kartu-kartu kecil setiap jamnya. Nah, di sini saya akan menambahkan bootstrap ya dan font awesome. Jadi caranya melakukan instalasi bootstrap dahulu. npm install bootstrap.
Kita tunggu saja. Oke, sudah. Kemudian melakukan instalasi font Awesome. Di sini scriptnya seperti ini ya. Kemudian npm install add font awesome / font awesome free, karena kita menggunakan yang gratis ya. Font awesome ini fungsinya untuk menampilkan ikon-ikonnya, karena ikon-ikon ini akan saya gunakan untuk menampilkan ini suhu. Kalau panas ada gambarnya panas, sejuk, atau dingin. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sudah. Kita save dulu ya projectnya. Nah, kemudian kita akan melakukan coding di sini. Langkah yang pertama adalah saya akan membuat styling CSS-nya dulu ya. Ini sudah saya buat. Jadi ini nanti untuk style custom untuk menampilkan informasi cuacanya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Ini saya kopikan saja dulu. Dari sini ya. Oke, di sini. Nah, kemudian ini adalah kode programnya yang saya sudah buat. Nanti akan saya jelaskan ketika sudah saya pindah ke dashboard-nya. Oke, jadi ini tampilan programnya ya. Jadi halaman pertama itu akan menampilkan header. Jadi di header itu semacam navbar ya. Jadi judulnya adalah cuaca Jakarta. Nah, isi halamannya itu nanti yang pertama adalah tampilan kartu utamanya, yaitu yang akan menampilkan judul yang pertama adalah perkiraan suhu per jam, kemudian preview detail cuaca, atau akan menampilkan gambaran kartu besar yang kemudian akan menampilkan perkiraan cuaca yang diakses saat itu. Misalkan jam 11 nih, nanti kita buka websitenya, nah itu nanti akan ditampilkan pada jam tersebut. Nah, kemudian detail informasinya, isinya misalkan tanggal dan waktu, jam, kemudian suhu, kemudian status cuacanya, temperaturnya berapa. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 30 berarti panas, kalau kurang dari 26 derajat sejuk, dan di bawah itu adalah dingin. Kemudian membuat grup berdasarkan tanggal. Jadi nanti akan ada judul, yaitu tanggal. Misalkan tanggal 23 Mei 2026. Kemudian di dalamnya itu akan ada kartu-kartu perkiraan cuaca setiap jamnya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah mengimport ininya ya, API-nya ini menggunakan Axios. Kemudian mengambil data waktu dan suhu, karena memang hanya ada waktu dan suhu. Kemudian ini untuk mengambil waktu secara real time. Untuk menampilkan waktu secara real time saat kita mengakses halaman ini. Jadi seperti itu, dan ini adalah style scope-nya. Ini adalah custom ya, untuk melakukan kustomisasi tampilan kartunya. Jadi seperti itu. Nah, ini di halaman header-nya seperti ini. Kemudian sebelumnya kita kan sudah menginstal Bootstrap dan Font Awesome. Nah, supaya project kita ini
bisa membaca itu, kita harus mengimpor dulu di dalam sini. Jadi mengimpor projectnya di sini, yaitu dengan menambahkan ini ya, Bootstrap dan Font Awesome. Nah, di sini kita tambahkan Bootstrap nih di sini dan mengimpor Font Awesome. Oke, ya, jangan lupa di save dulu ya. Kemudian kita jalankan kode programnya, yaitu Ionic save. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi dia akan ada tampilan kartunya, ukurannya besar. Nah, ini yang real time ya. Ini kan jam 11. Nah, ini jadi yang akan ditampilkan jam 11. Cuacanya dingin. Suhunya sekitar 24,6 derajat. Oke, di sini. Jadi tampilannya seperti itu ya. Ini akan menampilkan tanggal tanggal 23 Mei, dan ini setiap jamnya seperti ini. Sudah saya buat grupnya. Jadi setiap jam, tanggal, waktu sudah saya susun. Nah, ini tanggal 24 dari jam 12 sampai jam 11 malam. Jadi kalau suhunya uh, di atas 30 itu panas, kalau di atas 26 itu sejuk, tapi di bawah 26 itu nanti dingin. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.